Kalau kita ngomongin soal baik atau buruknya sistem perkuliahan di kampus-kampus Indonesia, sebenarnya kita nggak bisa lepas dari satu peran yang paling krusial, yaitu peran pengajar yang dilakukan bapak dan ibu dosen kita. Secara dasar, tugas utama seorang dosen itu jelas, yaitu menyampaikan ilmu kepada mahasiswanya, supaya mahasiswa benar-benar paham dengan bidang ilmu yang sedang dan akan mereka pelajari. Karena bagaimanapun kondisinya, tetap tujuan mahasiswa berkuliah, yakni ingin menimba ilmu sesuai dengan jurusan yang dipilihnya. Tapi masalahnya nggak semua dosen menjalankan peran itu dengan maksimal. Ada beberapa dosen yang perannya itu kurang banget atau bahkan nyaris nggak ada sama sekali di dalam kelas. Contoh paling sering yang mungkin juga kalian pernah alamin yaitu dosen yang dari awal sampai akhir semester cuma nyuruh mahasiswanya presentasi. Nah, coba deh kalian sadari baik-baik, pernah nggak sih kalian punya satu dosen di kampus yang selama satu semester nggak pernah sekalipun benar-benar ngajar di depan kelas? Dosen yang tiap pertemuan cuma duduk terus nyuruh mahasiswanya maju berkelompok buat jelasin materi ke teman-temannya sendiri. Padahal sebenarnya materi itu seharusnya menjadi tanggung jawab dosen tersebut untuk disampaikan. Jadi konsepnya biasanya gini, dari satu kelas mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok dan jumlah kelompok itu disesuaikan dengan jumlah pertemuan perkuliahan. Lalu setiap kelompok sebagian satu topik yang berbeda dan tiap minggu ada satu kelompok yang maju ke depan buat ngejelasin materi tersebut ke seluruh kelas. Dengan sistem kayak gitu, setiap minggu memang ada materi yang dibahas, tapi masalahnya materi itu nggak pernah dijelaskan ulang oleh dosennya. Biasanya juga dosen-dosen seperti ini punya alasannya sama, mereka bilang kalau mahasiswa itu harus bisa belajar mandiri, nggak boleh terlalu bergantung sama dosen. Dan sebenarnya kalau dipikir-pikir, alasan itu nggak sepenuhnya salah. Gue juga paham kok bahwa ilmu mahasiswa memang nggak cuma bisa didapat dari dosen saja. Ilmu bisa datang dari mana aja, bisa dari buku, dari jurnal, dari internet, bahkan dari diskusi sesama mahasiswa. Nah, tapi setelah gue observasi, ternyata faktanya guys, banyak mahasiswa yang cuma bikin PPT seadanya, bahkan sering cuma ganti template, lalu isi materinya diambil mentah-mentah dari AI, tanpa sumber yang jelas dan tanpa referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang lebih parah lagi, materi dari AI itu dipresentasikan ke teman-temannya sendiri yang juga sama-sama belum paham topik tersebut. Dan jelas hal tersebut sangat-sangat tidak efektif karena bagaimanapun mahasiswa membutuhkan peran dosen untuk menjelaskan materi perkuliahan sesuai dengan bidang ilmunya. Ya nggak masuk akal juga kan kalau mahasiswa cuma disuruh belajar dari internet yang isinya belum tentu valid dan terverifikasi. Tetap dibutuhkan peran dosen untuk menjelaskan hal tersebut sesuai dengan disiplin ilmunya. Nah, karena hal itu mari kita bahas bareng kenapa banyak dosen yang cuma nyuruh presentasi. Oke, kita baca dulu data BPS ini. Pada tahun 2024 atau tepatnya sekitar 2 tahun yang lalu, angka pengangguran dari lulusan jenjang universitas tercatat sangat tinggi, yaitu lebih dari 800.000 orang. Dan jelas tren tersebut naik sampai sekarang. Dengan melihat data ini, seharusnya kita bisa memahami bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan sistem perkuliahan di negara kita saat ini. Yap, seperti yang gua singgung di opening video, gua menemukan salah satu fenomena yang menurut gua ikut memperburuk kondisi ini. Fenomena tersebut yakni kegiatan presentasi mahasiswa yang dilakukan di hampir setiap pertemuan dalam sistem perkuliahan di universitas-universitas Indonesia. Kegiatan ini secara perlahan membuat peran dosen dalam proses transfer ilmu di dalam kelas menjadi semakin berkurang. Oke, gini dulu deh. Tujuan utama di perkuliahan itu kan sebenarnya adalah proses belajar mengajar yang disertai dengan transfer ilmu sekaligus pembentukan cara berpikir yang logis. Dengan adanya kuliah diharapkan mahasiswa dapat mendapatkan ilmu melalui proses transfer ilmu tersebut yang diberikan langsung oleh dosen yang ahli di bidangnya. Nah, kalau perkuliahannya justru diisi dengan presentasi mahasiswa sepenuhnya tanpa ada penjelasan sedikit pun dari dosen tertentu, tujuan tersebut tidak akan tercapai. Coba deh kalian pikir ada berapa banyak dosen yang menerapkan sistem seperti itu di universitas kalian? Pasti ada banyak banget kan? Masa kita yang niatnya ingin mendapatkan ilmu dengan benar malah disuruh mendengarkan presentasi teman yang sumbernya aja belum jelas? Nah, seharusnya hal-hal seperti ini bisa mulai dikurangi dalam kegiatan pembelajaran di kampus-kampus kita, supaya kualitas pendidikan tetap terjaga. Lalu, apa sih penyebab sebenarnya hal ini bisa terjadi? Jadi, sebenarnya penyebabnya itu ada banyak guys. Mari kita bahas satu-satu ya. Penyebab pertama adalah banyak dosen yang keliru dalam memahami konsep pembelajaran mahasiswa. Atau kalian mungkin pernah dengar anggapan bahwa mahasiswa itu harus bisa belajar sendiri sepenuhnya. Padahal nyatanya nggak seperti itu guys. Kita sebagai mahasiswa membutuhkan
membutuhkan arahan, contoh cara berpikir, serta penjelasan awal dari dosen agar sistem belajar yang kita lakukan tidak salah. Penyebab yang kedua yakni beban kerja dosen yang terlalu besar karena terlalu banyak mengajar di kelas yang berbeda. Selain itu, terdapat juga beban penelitian yang harus mereka penuhi, sehingga pada akhirnya presentasi mahasiswa sering dijadikan jalan pintas agar perkuliahan tetap berjalan. Selanjutnya, penyebab lain hal ini yakni terdapat beberapa kampus yang menganggap praktik ini normal, sehingga dosen di kampus tersebut biasa melakukan hal itu. Nah, pemahaman seperti inilah yang menurut gua fatal banget dan harus segera diubah oleh pengampu kebijakan dalam kampus tersebut. Kegiatan presentasi di kelas sebenarnya tidak sepenuhnya salah dan tetap bisa dilakukan dalam batas yang wajar. Misalnya 1 bulan sekali agar mahasiswa tetap aktif dan terlibat dalam diskusi kelas. Hal tersebut menjadi salah jika semua waktu perkuliahan diisi oleh presentasi mahasiswa, karena bagaimanapun mahasiswa tetap membutuhkan dosennya sebagai pengarah dan pemberi pemahaman yang benar. Karena tanpa adanya peran mengajar seorang dosen, gue yakin ilmu yang dipelajari mahasiswa bisa aja salah. Dan jika hal tersebut terus dipegang saat ia sudah berada di pekerjaannya, hal tersebut bisa saja menjadi sesuatu yang sangat fatal nantinya. Nah, tujuan gua bikin video ini yakni karena kekhawatiran gua sebagai mahasiswa akan sistem pembelajaran yang menurut gua sangat aneh ini. Gua ngerasa sistem presentasi mahasiswa di kelas ini sangat tidak efektif dan cuma buang-buang waktu saja. Terlebih gua tahu materi yang disampaikan teman-teman gua itu sepenuhnya berasal dari AI. Gua sempat mikir bahwa apa bener sih kuliah isinya cuma presentasi aja? Nah, ternyata hal tersebut salah. Cuma beberapa dosen aja yang melakukan hal tersebut. Dan jujur aja, gua sangat amat gak suka sama metode pembelajaran ini karena menurut gua metode ini tidak melibatkan proses transfer ilmu sama sekali. Gua juga sebenarnya setuju akan pernyataan bahwa mahasiswa bisa belajar sendiri, tapi menurut gua konsep ini bisa dilakukan saat mahasiswa tersebut berada di luar jam kelas perkuliahan. Karena sejatinya jam perkuliahan itu merupakan waktu yang tepat untuk kita sebagai mahasiswa mendapatkan ilmu langsung dari orang-orang yang profesional di bidangnya, bukan malah mendengarkan presentasi teman yang notabene tidak berisi apa-apa. Sekian, gua Katsipoy. Subscribe jika kalian suka konten kali ini.